Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asbihani, dan dari Imam Al-Asbihani, an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, lamma usriya bi marartu biqaumin butunuhum baina aydihim. Lamma usriya, ketika aku diisrakan, ketika diisrakan aku, marartu, aku melewati, biqaumin, satu kaum, butunuhum, perut-perut mereka, baina aydihim, di hadapan mereka, di depan, di antara tangan mereka, kullu rajulin, tiap-tiap seseorang, minhum, di antara mereka, batnuhu, perutnya, mislul baiti ad-dhakhmi, seperti ruangan rumah ad-dhakhmi yang besar, seperti ruangan yang gendut, ya, perutnya besar. Qad malat, sungguh menutupi, bihim, pada mereka, butunuhum, perut-perut mereka, mundaddina, mereka berbaris, ala sabilatin, pada jalan, ay tariqi ali fir'auna, yaitu jalanannya keluarga Fir'aun. Wa alu fir'aunu, dan keluarga Fir'aun itu, yu'raduna, digiring, alan nari, ke neraka, ghuduwan wa asyiyan, waktu pagi dan waktu sore. Qala, Nabi bersabda, fayuqbaluna mislal ibili al-manhumati, maka mereka itu, yuqbaluna, menghadap, mislal ibilil manhumati, seperti onta yang kekenyangan. La yasma'una, mereka tidak mampu mendengar, wala yaqiluna, dan mereka tidak mampu mempergunakan akalnya. Fa idza ahassa, maka apabila lewat siapa keluarganya Fir'aun, bihim, kepada mereka, yakni ashabu tilkal butuni, orang-orang yang perutnya membesar, qamu, mereka bangun, fatamilu, maka menjadi memanjang, bihim, pada mereka, butunuhum, perut-perut mereka, fala yastati'una, maka mereka tidak mampu, ayyabrahu, untuk menyingkir atau untuk minggir atau membebaskan diri dari lewatannya keluarga Fir'aun. Hatta yaghsyahum, sehingga menyempitkan bagi mereka, alu Fir'auna, keluarganya Fir'aun. Fayaruddunahum, maka mereka membalikkan badannya, muqbilina, dengan menghadapkan, wa mudbirina, dan membelakangi. Fadzalika, maka demikianlah, adzabuhum, siksaan mereka, fil barzakhi, di barzakh, yaitu di alam kubur, bainad dunya wal akhirati, antara dunia dan akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, lalu aku bertanya, man haula'i ya Jibrilu, man, siapa, haula'i, mereka itu, ya Jibril, wahai Jibril. Qala, menjawab malaikat Jibril, haula'il ladzina ya'kuluna riba, mereka adalah orang-orang yang dulu di dunianya gemar makan harta riba. Bahasannya masih membahas tentang harta riba.
bahwa memakan harta riba itu hukumnya haram. Kalau haram berarti larangan. Kita dilarang memakan harta riba. Kalau maksa makan harta riba, nanti sanksinya akan mendapatkan siksaan. Dalam Al-Quran ketika membahas tentang riba, ayat yang berkaitan dengan riba, Allah menyebutkan bahwa ketika orang-orang itu bertransaksi dengan transaksi harta riba, kalau dia sudah tahu maka harus menghentikan transaksi itu. Misalnya saya nggak ngerti ini dagangan saya ini ada riba, ya sebut saja yang jelas riba dagang duit ya. Saya minjemin 1 juta, pulangnya 1.200.000 dalam 1 bulan misalnya. Kemudian dicicil 1.200.000 dibagi 30 hari. Ini namanya bank harian ya. Bank keliling, bank harian ya. Pinjam 1 juta, mulangin 1.200.000. Kayaknya kekecilan itu ya. Biasanya berapa? Ada nggak yang punya pengalaman utang bank keliling? Karena ada jamaah yang datang ke rumah nangis-nangis, ya Allah Ustaz, saya utang 3 bulan, selama 3 bulan saya ngutang jadi ngutang 3 juta jadi 6 juta dalam 3 bulan. Nah, ya sebut aja 1.200.000 ya. Sebulan utang 1 juta, bayarnya 1.200.000, dibayarnya cicil. Berarti 1,2 dibagi 30 hari. Sehari berapa tuh? 12 bagi 3. 400.000 sehari ya. Gitu ya. 40.000. 400.000 kebanyakan ya. Iya, kalau 400.000 berarti ya 10 juta, 12 juta ya. Sehari 40.000 kali 30 hari. Nah, kalau hari itu nggak bisa bayar, beranak tuh, ya. Nah, 40.000 kalau lewat sehari 45.000. Ini misalnya, saya juga nggak tahu nih, kira-kira aja. Nah, saya ngutangin duit model begitu. Begitu saya tahu bahwa ini adalah harta riba, maka saya harus berhenti menagih dan di reschedule. Misalnya sudah terbayar 10 hari, berarti berapa tuh? 400.000 ya. 400.000 itu 10 hari, berarti yang 20 hari 800.000. Ini hitungnya yang gampang-gampang aja ya, yang digenepin. Nah, padahal 10 hari itu mestinya berapa bayarnya? Kalau 10.000, 10 juta, 1 juta ya, 1 juta kalau mulangin 1 juta 30 hari 300 ya, 30.000 sehari. Berarti dalam 1 hari ada anakan 10.000, 1.000. Bagaimana sini? Tolong dibantu dong. Ya, 1.200.000 ya, dibagi 30 hari, sebulan sehari 4.000. Nah, kalau sudah 10 hari berarti 1 hari 40 rupiah. 10 hari 400.000. Nah, kalau 10 hari 400.000 berarti yang kurangnya 800 nanti untuk 20 hari ke depan. Kalau saya udah tahu bahwa ini harta riba, maka di hari yang ke-10 stop, berhenti, lalu dihitung ulang bahwa utang 1 juta yang mulanginya 1 juta.
1 juta dibagi 3, berarti yang 10 hari 330.000. Nah, ya 33.000, berarti dalam seminggu dalam 10 hari 330.000. Kalau 400 berarti ada lebihan 70.000. Nah 70.000 lebihan nih, ini lebihan nih riba ini. Ya, riba. Ya ini kan utangnya 1 juta. Kalau utangnya 10 juta berarti bayarnya 12 juta. 12 juta itu dihitung 30 hari, ya 1 harinya jadi 400.000 ya. 400.000 kali 30 hari 12 juta. Nah gitu. Sehari 400.000. Sampean dagang apa? Dagang sesuatu yang kira-kira untungnya dalam 1 hari lebih dari 400.000. Nah kalau nggak ada untung segitu, berarti akan ketekor, modalnya akan kemakan buat bayar utang riba. Terus seperti itu. Nah kalau kita sudah tahu bahwa dagang uang seperti itu riba, maka stop. Misalnya tadi sudah 400.000, berarti yang 70.000 itu hitungan sudah buat bayar hari berikutnya. Nanti yang 20.000 bayarnya sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan. Atau misalnya baru tahu hari ke-20, berarti kan 800.000 ya, 800.000 itu ada lebihan 140.000 ya. Tadi kan 10.000 lebihannya 70.000. Nah, berarti 20.000 lebihannya 170.000. Berarti uang yang sudah masuk itu berapa tuh? Ya. Kalau ya tadi misalnya 330 ya, maka 800 itu berarti sudah ada lebihan. Jadi 10 hari ke depan bayarnya tinggal kurang berapa tuh? 400 diambil tinggal 200 ya, 10 hari ke depan. Kembali nilainya adalah 1 juta. Adapun yang minjem mau melebihkan pada saat mengembalikan, maka itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah akad awalnya. Akad awalnya, kalau kamu pinjem 1 juta, balikin ke saya 1.200.000, maka yang 200 ini menjadi riba. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa pekerjaan riba itu dosa, maka berhenti. Sesudah berhenti, lalu kemudian di-schedule ulang sesuai dengan nilai uang kita yang kita pinjamkan, bukan dengan anakannya ya. Lalu kemudian sesudah itu sambil bertaubat kepada Allah. Tapi kalau sudah tahu bahwa ini ada riba, masih terabas aja, terus aja, nanti akan ada sanksi. Akan ada sanksi bahwasanya orang-orang yang makan harta riba yang lalu disebutkan la yaqumuna illa yaqumuna kama yatakhabbatuhul masu yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dia tidak bangkit dari kuburan kecuali seperti orang-orang yang mabok karena kerasukan setan. Nah, ini riwayat adalah ketika Rasulullah sedang Isra Mi'raj ya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Isra itu kan jalannya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tuh jalan malam tuh. Nah pada waktu jalan itu Rasulullah ditunjukkan berbagai macam peristiwa.
Di antara peristiwa yang didapati oleh Rasulullah, ya, di antaranya adalah Rasulullah melihat orang perutnya besar-besar sampai jalannya susah. Besarnya itu nggak wajar, ya. Besarnya nggak wajar. Perempuan hamil aja kalah besarnya, ya. Nah, mereka malu pingin menutupi perutnya, tapi nggak bisa ditutupi karena saking perutnya besar. Terus begitu banyak itu orang berjejer di pinggir jalan. Nah, satu saat keluarga Fir'aun, nih keluarga Fir'aun udah mati apa belum nih zaman Rasulullah? Sudah, ya. Keluarga Fir'aun itu jalan berbaris mau masuk neraka, melewati orang-orang yang perutnya gendut. Bayangin aja, orang perutnya gendut kan jadi nyempit-nyempitin tempat, ya. Ini orang nggak pada bisa lewat, ya. Keluarga Fir'aun ini nggak pada bisa lewat, ya keinjek-injek kali perutnya gitu, ya. Padahal ya keluarga Fir'aun itu yu'raduna 'alan nari ghuduwan wa 'ashiyyan, pagi sore pundar-barit bolak-balik ke neraka ngelewatin orang-orang ini, ya. Pagi lewat udah keinjek-injek, ya. Terus kemudian coba minggir, badannya bisa minggir, perutnya nggak bisa digeser, ya. Ya, kayak orang mau lewat tempat yang sempit gitu, ya. Itu kan kalau perutnya tipis kan bisa nyembet dikit gitu, ya. Kalau perutnya gendut ya agak bisa. Nah jadi digambarkan mereka itu mislul ibil al-manhumah, ya. Seperti onta yang kegemukan, ya. Kekenyangan. Kalau udah kekenyangan onta itu udah jerum aja, ya. Tahu jerum? Ya duduk aja udah nggak kemana-mana, begah. Nah, akhirnya mereka mencoba berbalik, diputer, digeser. Itu ketika mereka menggeser badan, perutnya nggak kegeser karena saking besarnya. Diangkat tuh perutnya. Ya Allah, kayak apa ya? Diangkat perutnya karena saking perutnya membesar, tidak bisa bergeser. Membelakangi, ya, pasukannya Fir'aun yang mondar-mandir digiring masuk ke dalam neraka. Maka kata Rasulullah, itulah azab mereka nanti di alam barzah, siksaan mereka nanti di alam kubur. Siksaan mereka di alam kubur akan seperti itu keadaannya. Seperti riwayat yang kita dapati di kitab lain, ada 10 rombongan mau berangkat ibadah haji. Sebut saja dari tempat orang berangkat ibadah haji itu sampai ke Mekah, Jakarta, Surabaya. 10 orang ini berangkat. Begitu sampai di Semarang sana, salah satu dari 10 orang ini meninggal. Berarti belum ibadah haji, meninggal. Karena meninggal nggak mungkin dibawa pulang, nggak mungkin pula dibawa ke Mekah. Akhirnya nyari kampung situ, menggali kuburan di kampung situ. Mana tanahnya bebatuan, ya. Tapi berusaha sesudah dimandikan, dikafankan, disolatkan, itu mau dikuburkan. Kuburan yang digali, sesudah jasadnya mau dimasukkan, tiba-tiba muncul ular dari dalam kuburan. Ular itu nggak pergi-pergi di situ tuh. Akhirnya gali lagi kuburan lain, ya. Gali lagi, begitu mau dimasukin ada ular lagi, ya. Pindah lagi sampai beberapa lubang. Akhirnya salah satu dari 10 orang itu lari datang kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas, lapor, wahai Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, kami serombongan ada yang meninggal 1 orang tapi begitu mau dikubur, kuburannya muncul ular, ya,
pindah kuburan lain muncul ular lagi. Bagaimana wahai Sayyidina Ibnu Abbas? Kata Sayyidina Ibnu Abbas, udah kubur aja di situ. Itu ular nggak bakal gigit kalian. Ya, karena itu pertanda ada perbuatan orang itu ya, yang tidak baik. Allah memberikan pelajaran pada kita. Udah dikubur. Begitu dikubur tidak beberapa lama, itu terdengar seperti tikus ngerogotin kayu pelapon. Yo, kerto gitu. Udah, teruskan ibadah haji, rapi ibadah haji, pulang. Karena barang-barang bawaannya itu harus dikembalikan kepada istrinya, akhirnya pulang. Beberapa perwakilan menghadap kepada istrinya, Bu, ya, mohon maaf, suami ibu meninggal dalam perjalanan kami ibadah haji. Kemudian kami kuburkan di satu kampung ya, di mana dia meninggal. Ini barang-barang bawaan almarhum kami serahkan kembali. Tapi kami boleh nggak Bu bertanya, apa pekerjaan suami ibu? Emang kenapa? Nggak apa-apa sih, cuman pingin tahu aja. Begini Pak, suami saya itu kerjanya dagang gandum. Ya, setiap ngulak gandum kan kayak gabah zaman dulu masih ada merangnya, ya, seikat-seikat gitu. Setiap ngulak gandum, dalam satu ikat itu diambil satu tangkai. Pindahin, nanti iketan yang lain diambil satu tangkai, pindahin. Nah, terus diikat lagi dan dijual. Lalu sisaan tangkai itu kalau cukup satu ikat ya diikat lagi, dijual. Dan disisakan buat makan kami keluarga. Oh begitu Ibu, ya sudah, kami sekedar tahu. Masya Allah. Itu maknanya apa? Bahwa dia kerjanya ngurangin timbangan, ya, ngurangin ukuran. Nah ini hampir sama dengan orang-orang yang makan harta riba. Karena sebab ngurangin ukuran, dalam satu ikatnya diambil satu tangkai, kemudian dimakan atau dijual kembali, berarti dia mengurangi volume timbangannya, maka kemudian di kuburannya sudah mendapati siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia meninggalnya sedang mau berangkat ibadah haji. Berarti kan orang ahli ibadah. Nggak mungkin orang nggak pernah ibadah tahu-tahu niat mau berangkat haji. Ya. Ini satu contoh. Nah, begitu pula kisah yang ada dalam keterangan hadis ini tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah. Di antaranya melihat orang-orang yang perutnya buncit, kemudian mereka kesulitan mengangkat perutnya. Kenapa? Karena sebab mereka makan dari harta riba. Masya Allah. Wa fi riwayatin lahu, wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, lahu darinya, yaitu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, butunuhum kalbuyuti, perut mereka seperti rumah. Ini rumah jangan dikonotasikan rumah zaman sekarang, rumah di zaman Rasulullah, ya. Rumah zaman dulu ya seperti rumah-rumah orang tua-tua kita dulu, ya. Itu kan cuman pagar, terus atapnya pakai rumbai, ya. Terus lantainya masih tanah gitu. Dan bentuknya bulat melengkung gitu. Butunuhum kalbuyuti, perut mereka seperti rumah. Fiha, di dalamnya al-hayatu, ya. Di dalamnya al-hayatu, yaitu ular. Dalam perutnya ada ular. Tura min khariji butunihim, yang bisa dilihat dari luar perutnya. Jadi itu ular jalan, ular melingkar-lingkar di dalam perut, dan bisa dilihat
perutnya menjadi transparan, kelihatan. Maka Rasulullah kemudian tanya, man haula'i ya Jibril, mereka itu siapa? Mereka adalah akilur riba, orang-orang yang makan harta riba. Na'udzubillahi min dzalik. Wa Muslimun, dan hadis riwayat Imam Muslim, an Jabirin, dari sahabat Jabir, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muakkilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala wa hum sawa'un. La'ana, mengutuk, melaknat siapa? Rasulullah, yakni Rasulullah SAW mengutuk kepada siapa? Akilar riba, orang yang makan harta riba. Wa muwakkilahu, dan yang mewakili orang-orang yang memperoleh harta riba, ya karyawannya lah gitu ya. Wa katibahu, dan pencatatnya harta riba. Wa syahidaihi, dan dua orang saksi dari orang-orang yang bertransaksi harta riba, baik saksi dari yang menjualnya atau saksi yang membelinya. Wa qala, dan bersabda Nabi, wa hum sawa'un, mereka sarwa kene, podo ai, ya. Jadi bosnya, karyawannya, bagian administrasinya, ya, saksi-saksinya, semuanya sama, mereka dihukumi sebagai orang yang mengambil transaksi harta riba, maka perolehannya perolehan harta riba. Nah, di sini yang kemudian di antara orang-orang kita ada yang nggak mau jadi pegawai bank, ya. Pegawai bank, pegawai gadai, pegawai pajak itu pada nggak mau, ya. Orang-orang yang mereka itu berhati-hati karena di situ banyak kegiatan transaksi tentang harta riba. Lah terus bagaimana kalau orang-orang kita nggak memanfaatkan bank, nanti yang manfaatkan orang lain, ya. Ya, manfaatkan, boleh manfaatkan, tapi bagaimana kita supaya bisa menghindari harta riba? Karena kita dalam hari-hari kita bertransaksi itu pasti lewat bank. Maka sampai hari ini hukum bank itu masih kontroversi, ya. Apakah perbankan itu halal atau perbankan itu haram? Karena itu kemudian ada solusi-solusi yang difasilitasi, yaitu sekarang kemudian muncul bank-bank syariah. Bank syariah ini sebagai solusi bagi umat Islam supaya tidak terjerat atau tidak tergadai atau tidak terkontaminasi dengan perilaku perbuatan riba. Masya Allah. Warawa Ahmadu an Ka'bin al-Ahbari, meriwayatkan Imam Ahmad meriwayatkan an Ka'bin al-Ahbari, dari seorang tabi'in namanya Ka'ab al-Akhbari, ya. Ka'ab ini dia aslinya Yahudi. Di saat Rasulullah masih hidup belum masuk Islam, tapi begitu Rasulullah wafat, ini Ka'ab masuk Islam, ya. Jadi terhitungnya menjadi tabi'in, karena di saat bertemu dengan Rasulullah belum masuk Islam. Masuk Islam di zaman sahabat, maka dihitungnya termasuk golongan tabi'in. Karena Ka'ab ini asalnya Yahudi, tentu Yahudi yang taat, Yahudi ahlul kitab, sehingga beliau banyak meriwayatkan akhbarul Israiliyat, berita-berita dari Israiliyat. Annahu qala, bahwasanya dia berkata, la an azniya salasatan wa salasina zaniyatan ahabba ilayya min an akulu dirhaman riban.
Jadi di dalam hukum Taurat ya, itu juga ada ya, transaksi yang dilarang, yaitu transaksi yang mengandung unsur riba dalam hukum kitab Taurat. Bisa jadi dalam hukum kitab Injil juga seperti itu ya. Tapi ini yang disampaikan oleh Ka'ab karena beliau mantan orang Yahudi. Dia mengatakan la'an azniya salasatan wa salasina zaniyatan. Ya. Benar-benar aku berbuat zina sebanyak 33 kali zina. Ahabba ilayya, lebih aku sukai min an akula dirhaman riban, daripada aku makan harta riba sebesar 1 dirham. Jadi orang-orang dulu betul-betul hati-hati tentang memperoleh harta ya. Hati-hati, khawatir, karena apa? Harta haram ketika masuk ke dalam mulut, kemudian diproses, lalu kemudian menjadi daging, berarti dagingnya berasal dari harta haram. Jadi darah itu berasal dari harta haram. Kata Rasulullah, man akala luqmatan minal haram lam yataqabbal ibadatuhu arba'ina yauman. Siapa orang yang makan satu suap dari harta yang haram, maka ibadahnya ditolak selama 40 hari. Kalau kita makan nasi sepiring, pernah ngitung nggak Pak? Sepiring berapa suapan? Ada nggak 20 suap? Hah? Kalau yang makannya banyak ya bisa jadi lebih ya. Sebut aja 20 suap. Kalau satu suapnya 40 hari ditolak, berarti 40 hari kali 8 kali 20 berapa tuh? Ya. 800 hari. Ya. Ya Allah. Lah kalau tiap hari makannya harta haram, na'udzubillah summa na'udzubillah, akan jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kita mau berangkat haji, duit kita kan ditabung di bank. Nabung di bank apa nabung karena mau haji? Kalau nabung-nabung aja lalu nanti mau buat ongkos haji, kalau nabungnya tidak disebutkan tabungan haji, nggak bisa buat haji. Gitu. Jadi orang nabung buat haji, ini saya kasih tahu nih ya. Saya mau daftar haji, datang ke bank. Ya, biasanya sekarang sudah dipilihkan bank syariah. Ya, syariah apalah, mungkin Mandiri, mungkin BNI, mungkin BRI atau yang lain. Nah itu kalau saya pingin dapat nomor porsi, kalau saya daftar hajinya reguler, maka kita daftar itu bayar 25 juta lebih sekian rupiah ya, 25 juta itu pasnya. Nah kalau kita buka bank kan harus ada uang lebih, maka 25.500.000 rupiah. Datang nih Pak, saya mau daftar haji, nih duit saya 25.500.000, tolong didaftar. Nah diinput datanya sama bank. Nah sesudah diinput oleh bank, masuk ke Kemenak Pusat ya, Departemen Agama Pusat, seret. Nah sekarang kementeriannya sudah berpisah dari Menteri Agama, ada Menteri Haji ya, ya masuk itu seret. Nah nanti keluar data sama kita, oh Bapak daftar sekarang, nomor porsinya sekian 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 sekian, jadi kemungkinan Bapak berangkat tahun sekian gitu. Nah itu baru nanti kita tahu, saya daftar tahun 2024, sekarang nunggunya sebut sudah 20 tahun, berarti 2044 baru berangkat ya.
tahun 2044 baru berangkat haji. Udah deh tuh. Nah, nanti pelunasannya tahun dimana kita mau berangkat. Pada saat itu ONH berapa, baru kita lunasi. Tapi kalau Bapak nabung di bank, saya mau nabung di bank nih, nggak usah sebut daftar haji, saya nabung aja, ntar kalau udah cukup baru saya daftarin haji, nggak bakal bisa berangkat haji. Karena tidak, nabungnya tidak niat untuk daftar haji. Kalau umroh boleh, bisa ya. Kita punya duit nih, simpen di bank, simpen di bank, simpen di bank ya. Oh, kok sudah ada 30 juta nih. Nah, kita ngomong sama travel, Pak travel umroh, saya mau umroh. Berapa yang 9 hari? Misalnya, oh 30 juta Pak. Ya sudah, kalau begitu saya mau daftar ya. Jadi duit saya di bank. Ya udah, kalau di bank memang nggak usah diambil lah, transfer aja. Ya, itu biasanya begitu. Transfer aja ya, transfer dah tuh Bapak TF. Nah, bahasa anak muda sekarang TF. Nah, transfer, thread. Masuk dah tuh ke rekening travel haji. Nah, kita nabungnya berapa tuh? 30 juta. Ya udah 30 juta itu masuk ke sana. Nah, kita nabung kalau baru 1 juta 2 juta, nggak bakal ada tambahan lebihan. Karena apa? Biaya administrasi bank saja lebih besar daripada bunga atau jasa bank yang kita pakai. Jadi kalau kita nabung ya, tabungan kita paling 2 juta 5 juta, itu setiap bulan kita bukan dapat keuntungan dari bank, tapi dipotong untuk jasa administrasi. Begitu mau kita ambil nabung 5 juta, tinggal 4,5 juta. Ini yang 500 kemana? Jasa administrasi. Begitu Pak. Maka orang-orang tua dulu taruh aja bawa bantal, bawa kasur ya, nggak kepotong-potong tuh duit, utuh semua. Begitu Pak ya. Jadi boro-boro mikirin lebihan, orang begitu diambil duitnya malah kurang gitu ya. Ya Allah, demikian Pak ya. Mana tadi? Wa qala Ibnu Abbas ya, berkata sahabat Abdullah Ibnu Abbas, innahu sesungguhnya sya'an ya, la yuqbalu tiada diterima akilur riba, orang yang makan harta riba, shadaqatun sedekahnya, wala jihadun dan tidak diterima pula jihadnya, wala hijjun dan tidak diterima pula hajinya, wala silatun dan tidak diterima pula silaturrahimnya yang membawa oleh-oleh dari makanan harta riba. Wa qala aidan, dan berkata pula sahabat Abdullah bin Abbas, man amila birriba, siapa orang yang beraktivitas dengan riba, ustujiba, maka wajib dia bertaubat kepada Allah. Siapa orang yang beraktivitas yang di situ mengandung riba, ustujiba, maka wajib bertaubat. Fa in taba taba, kalau dia bertaubat menghentikan transaksi ribanya, maka taubatnya diterima oleh Allah. Wa illa, dan apabila dia tidak bertaubat, duriba unukuhu, maka dipukul tengkok lehernya. Siapa yang mukul? Malaikat. Nanti ada siksa tersendiri bagi orang-orang yang makan harta riba. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pantas kita ini diperintahkan untuk sering-sering bersedekah ya. Bersihkan harta kita dengan sedekah, sering berbagi kepada orang lain, supaya barangkali ada aliran-aliran harta kita yang tidak halal supaya menjadi bersih. Karena duit ini kan, harta kita itu kan kayak air ngalir di sungai. Ketika di sungai kan ada kontaminasi campuran dengan yang lain ya. Begitu sampai di ruangan kita kan berarti mungkin ada unsur-unsur kotoran dari yang lain. Maka belajarlah dengan air pump.
Air pam itu di sumbernya sana, pejompongan, itu airnya kotor, ya. Lalu kemudian disaring sampai kemudian dibersihkan pakai air tawas, ya, air kapur dan sebagainya. Lalu kemudian saringannya itu dibersihkan lagi, baru dari wadah yang besar disalurkan ke rumah-rumah para pengguna air pam. Itu asalnya air kotor itu. Nah, begitulah orang zakat, orang sedekah, bersihkan, difilter, disaring rezeki-rezeki yang kotor supaya kemudian menjadi rezeki yang bersih, menjadi rezeki yang berkah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.